Pengertian epidemiologi. Epidemiologi secara terminologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari 3 kata, yaitu epi yang berarti di atas, di antara yang di antara, demos yang berarti populasi, orang, masyarakat, dan logos yang berarti ilmu. Berdasarkan arti secara harafiah tersebut, dapat dikatakan epidemiologi merupakan ilmu yang mempelajari suatu penyakit yang ada di antara masyarakat atau populasi. Epidemiologi merupakan salah satu ilmu yang digunakan dalam mencari penyebab penyakit. Ruang lingkup epidemiologi. Yang pertama, epidemiologi penyakit menular. Epidemiologi berperan dalam memantau munculnya ataupun tren suatu penyakit menular yang terjadi. Yang kedua, epidemiologi penyakit tidak menular. Keberhasilan metode epidemiologi dalam memantau penyakit menular menjadi alasan memonitor penyakit tidak menular. Yang ketiga, epidemiologi penyakit klinik. Epidemiologi mulai digunakan oleh para klinisi seperti dokter dalam mengatasi masalah kesehatan individu. Ruang lingkup epidemiologi selanjutnya ada epidemiologi lingkungan. Bentuk epidemiologi ini mempelajari tentang cara menganalisis faktor lingkungan yang dapat menyebabkan masalah kesehatan. Selanjutnya ada epidemiologi kependudukan. Cara epidemiologi ini mengkaji tentang bagaimana faktor demografi sangat berperan penting dalam mempengaruhi status kesehatan. Lalu ada epidemiologi pengelolaan pelayanan kesehatan. Epidemiologi dalam pelayanan kesehatan sangat berperan dalam manajemen guna menganalisis masalah kesehatan, menganalisis kebutuhan domestik, jumlah biaya pengobatan maupun kebutuhan sumber daya dalam pelayanan kesehatan. Ruang lingkup epidemiologi. 1. Epidemiologi kesehatan kerja. Bagian epidemiologi kesehatan kerja mempelajari serta menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan masalah kesehatan pada tenaga kerja diakibat keterpaparan di lingkungan kerja. 2. Epidemiologi kesehatan jiwa. Epidemiologi juga bermanfaat dalam ilmu kesehatan jiwa. Dalam hal ini, epidemiologi merupakan ilmu yang dijadikan dasar pendekatan dalam menganalisis kejadian gangguan jiwa yang terjadi dalam suatu kelompok masyarakat. Dan yang ketiga, epidemiologi gizi. Analisis masalah gizi juga dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan epidemiologi dengan tujuan untuk mencari serta menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan masalah gizi pada masyarakat. Konsep sehat dan sakit. Sehat dan sakit adalah suatu kondisi yang seringkali sulit untuk kita artikan meskipun keadaan ini adalah suatu kondisi yang dapat kita rasakan dan kita amati dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini kemudian akan mempengaruhi pemahaman dan pengertian seseorang terhadap konsep sehat. Misalnya, orang tidak memiliki keluhan-keluhan fisik dipandang Konsep sehat dan sakit. Pengertian sehat yang dikemukakan oleh WHO ini merupakan suatu keadaan ideal dan sisi biologis, psikologis, dan sosial sehingga seorang dapat melakukan aktivitas secara optimal. Definisi sehat yang dikemukakan oleh WHO mengandung 3 karakteristik, yaitu yang pertama, merefleksikan perhatian pada individu sebagai manusia. Yang kedua, memandang sehat dalam konteks lingkungan, internal dan eksternal. Yang ketiga, sehat diartikan sebagai hidup yang kreatif dan produktif. Batasan sehat menurut Undang-Undang Kesehatan meliputi fisik atau badan, mental atau jiwa, sosial dan ekonomi. Sehat fisik yang dimaksud di sini adalah tidak merasa sakit dan memang secara klinis tidak sakit. Semua organ tubuh normal dan berfungsi normal dan tidak ada gangguan fungsi tubuh. Konsep sehat dan sakit. Penyakit adalah istilah
masalah medis yang digambarkan sebagai gangguan dalam fungsi tubuh yang menghasilkan berkurangnya kapasitas. Penyakit terjadi ketika keseimbangan dalam tubuh tidak dapat dipertahankan. Sakit merupakan proses di mana fungsi individu dalam satu atau lebih dimensi yang ada mengalami perubahan atau penurunan bila dibandingkan dengan kondisi sebelumnya. Unsur penting dalam konsep penyakit adalah pengukuran bahwa penyakit tidak melibatkan bentuk perkembangan, bentuk kehidupan baru secara lengkap, melainkan perluasan dari proses-proses kehidupan normal pada individu. Dapat dikatakan bahwa penyakit merupakan sejumlah proses fisiologi yang sudah diubah. Proses perkembangan penyakit disebut patogenesis. Bila tidak diketahui dan tidak berhasil ditangani dengan baik, sebagian besar penyakit akan berlanjut menurut pola gejalanya yang khas. Sebagian besar penyakit akan sembuh dengan sendirinya atau self-limiting. Pada umumnya, penyakit terdeteksi jika sudah menimbulkan perubahan metabolisme dan juga mengakibatkan pembelahan sel sehingga menyebabkan munculnya tanda dan gejala. Manifestasi penyakit dapat meliputi yang pertama, hipofungsi seperti konstipasi, dan yang kedua, hiperfungsi seperti peningkatan produksi lendir, dan yang ketiga, peningkatan fungsi mekanis seperti kejang.